Salam. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah kita di pagi hari ini, kita berdoa. Saat teduh dimulai. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki Minggu Quasi-Modogeniti, artinya seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, sehingga olehnya kita bertumbuh dan beroleh keselamatan. Terimalah salam dari para pendeta dan para sintua. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Selamat hari Minggu juga bagimu. Kita telah dilahirkan kembali dari benih yang tidak fana, yaitu firman Allah yang hidup dan kekal. Sebagai manusia yang telah dibaharui oleh Tuhan, marilah kita membangun persekutuan yang saling mengasihi, berkumpul untuk saling mendoakan, bersekutu untuk belajar firman Tuhan, bertatap muka untuk penyegaran iman, saling sapa untuk saling memperhatikan, hidup bersama dalam kasih karunia yang Tuhan limpahkan bagi kita. Ajar dan mampukanlah kami Tuhan membangun persekutuan yang saling mengasihi. Karena itu, marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Datanglah di hadapannya dengan puji-pujian, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Datanglah ya sumber rahmat, selaras
dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu hukum pertama dan maksudnya. Hukum pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat menyimpang dari jalan yang benar. Engkau telah memanggil kami ke dalam persekutuan orang-orang yang percaya kepadamu, agar ketika kami bertemu, saling memberi dukungan, bersatu untuk saling menanggung beban. Namun karena ambisi, iri hati, dan dengki masih memengaruhi pikiran dan hati kami, sehingga kami masih belum sepenuhnya hidup dalam kasih Tuhan. Tolonglah kami menjauhkan diri dari egoisme, iri hati, dengki, tetapi hidup dalam kasih-Mu. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Demi Aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi.
Amin. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Amsal 17 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-20. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya, mencari kehancuran. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Alangkah indahnya serikat beriman, cerminan kasih Tuhan yang di dalam surga terang. Baik suka baik keluh, berpadu berserah, segala doa bertemu di tata rahmat-Nya. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Kita berdoa.
Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara saudara sekalian di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yaitu pada Minggu Quasimono-Geniti, dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai dengan 37. Demikianlah firman Tuhan. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberitakan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang adalah rasul-rasul, disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Levi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, setelah Yesus naik ke sorga, ia berpesan kepada murid-muridnya supaya mereka tidak pergi kemana-mana sampai penghibur turun atas mereka. Dan setelah penghibur itu turun kepada mereka, tepatnya pada hari Pentakosta, di mana pada hari itu juga 3.000 orang yang dibaptis percaya untuk Yesus. Dan pada hari lainnya dikatakan 5.000 orang percaya kepada Yesus. Itu artinya pada saat itu juga bertambah-tambah orang yang menjadi pengikut Kristus. Sekalipun Petrus dan Yohanes sebenarnya diintimidasi oleh golongan Sanhedrin supaya mereka tidak memberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus, tetapi mereka tidak mempersoalkan nyawa mereka, karena Roh Tuhan sudah bersama-sama dengan mereka, sehingga mereka kuat untuk memberitakan firman Tuhan. Inilah yang dikatakan kepada kita oleh firman Tuhan, bahwa dikatakan pada saat jemaat mula-mula atau pada saat jemaat pertama, maka mereka penuh dengan sukacita. Dikatakan di sana para rasul itu memberitahukan firman Tuhan dengan semangat, karena Roh Allah selalu menyala-nyala di antara mereka. Kristus menugerahkan anugerah
melalui pelayanannya mereka. Para rasul itu semangat memberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, baik melalui khotbah maupun melalui kesaksian maupun pengajaran setiap hari. Mereka tidak henti-hentinya memberitakan bahwa Kristus sudah bangkit. Dan pemberitaan, kesaksian, pengajaran mereka diikut sertakan dengan tanda-tanda mujizat. Karena itu pemberitaan mereka semakin tersebar kemana-mana. Firman Tuhan diberitakan. Orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, mereka berbondong-bondong untuk bertobat, dan mereka juga berbondong-bondong untuk menyatakan diri untuk dibaptis. Mereka yang tadinya adalah orang yang berkata, salibkan dia. Tetapi setelah kebangkitan itu, pada saat Yesus mati, mereka menepuk dada tanda penyesalan. Dan setelah Roh Kudus turun, merekalah orang yang berbondong-bondong datang untuk bertobat dan untuk dibaptiskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah kehidupan gereja mula-mula. Dan yang kedua, di samping penyebaran tentang kebangkitan Kristus tersebar kemana-mana, yang kedua dikatakan ada bukti daripada anugerah, atau ada buah daripada anugerah Tuhan. Dikatakan bukti daripada anugerah Tuhan, ditemukannya kesehatijiwaan. Jadi sehati sejiwa di dalam jemaat mula-mula itu. Sehati sejiwa maksudnya dikatakan di dalam firman Tuhan ayat 32, harta milik mereka dikurbankan untuk menjadi milik bersama. Jadi harta milik mereka dikurbankan untuk menjadi milik bersama. Itu bukan pekerjaan manusia. Itu adalah pekerjaan Roh yang diam di dalam hati mereka. Karena kalau pekerjaan manusia selalu mengambil harta supaya menjadi miliknya, bahkan kepunyaannya, bahkan jika bisa punya orang lain pun menjadi miliknya. Itu sifat daripada kemanusiaan kita. Tetapi sifat Roh yang telah diam di dalam mereka, yaitu kesehatian dan kesejiwaan yang menunjukkan bahwa milik mereka dikorbankan untuk menjadi milik bersama. Dan yang kedua dikatakan mereka mempunyai harta, tetapi harta mereka tidak mau mereka nikmati sendiri. Dikatakan di sana harta mereka dibagi-bagikan. Mereka memiliki sifat memberi, membagi, berbagi dengan orang lain. Dan bahkan dikatakan di dalam firman Tuhan yang luar biasa, mereka mengekang kebutuhan diri sendiri demi berbagi dengan orang lain. Inilah sifat di mana Roh telah turun ke atas mereka, di mana Roh Kudus telah nyata di dalam kehidupan mereka. Hidup materialisme, mementingkan materi, tidak ada lagi dalam hidup mereka. Materi sudah menjadi nomor sekian, tetapi Kristus menjadi nomor satu bagi mereka. Setelah Roh diam di dalam mereka, maka hidup hedonisme
kenikmatan sesaat tidak mau lagi mereka hidupi. Mereka menikmati hidup bersama Kristus daripada hidup kenikmatan sesaat. Karena itulah ditemukan di dalam mereka adalah hidup yang berbuah yang dihasilkan oleh anugerah. Berbeda dengan Nabal. Kalau kita ingat Nabal dalam 1 Samuel 25 ayat 11, ketika Raja Daud meminta hasil daripada kekayaan Nabal, maka Nabal berkata, masakan aku memberikan rotiku, masakan aku memberikan minumanku kepada orang yang baru saja aku kenal. Artinya Nabal sendiri tidak mau berbagi kepada Daud, di mana Daud sudah menjaga ternak-ternaknya ketika di ladang. Tapi Nabal itu sifat pelit, itulah sifat kemanusiaan yang hanya mementingkan diri sendiri, tidak melihat orang telah berkorban untuk dirinya. Tetapi berbeda dengan jemaat mula-mula. Mereka yang memiliki harta, mereka yang memiliki kepunyaan, mereka berkata bahwa kepunyaannya tidak mau dinikmati bersama, tetapi kepunyaannya diberikan untuk menjadi milik bersama. Dikatakan di dalam firman Tuhan, Yusuf, Barnabas adalah orang yang sangat setia kepada Tuhan, karena roh Tuhan telah diam di dalam dia, maka kekayaannya, tanah milik pusakanya dijualnya dan dibagikan kepada orang-orang miskin. Dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa setiap jemaat mula-mula itu mereka sama-sama memperlakukan apa yang paling terindah dari hidupnya dan apa yang paling terunggul dari dirinya yang menjadi kehormatannya. Inilah dikatakan, yaitu tentang kemurahan hati. Jadi orang-orang yang jemaat mula-mula itu adalah penuh dengan kemurahan hati, berbagi dengan orang lain. Dikatakan di dalam firman Tuhan tadi, seperti Barnabas, mereka menjual miliknya dan memberikan ke kaki rasul. Di sini kaki rasul itu sama dengan ungkapan yang menunjukkan bagaimana orang-orang percaya itu meletakkan harta bendanya ke kaki rasul. Sama itu dengan bagaimana orang-orang yang percaya memberikan diri, meletakkan diri di kaki Tuhan Yesus. Karena itu dikatakan di sana, harta mereka menjadi milik yang dibagikan, bisa itu kepada orang lansia, bisa kepada orang yang memiliki penyakit, cacat mental atau cacat secara tubuh, orang-orang yang kurang mampu, orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan, para anak yatim piatu dan yang lainnya. Karena itu dikatakan mereka sama-sama memiliki, yang memiliki banyak tidak berlebihan karena mereka berbagi, yang tidak memiliki tidak berkekurangan karena mereka mendapat dari orang-orang yang berbagi. Itulah ciri-ciri jemaat mula-mula. Mereka hidup secara sempurna di dalam Kristus, baik dari perkataan, perbuatan, pelayanan, kesaksian, kasih kepada Tuhan, dan kasih mereka kepada sesama. Karena itu kita sudah masuk kepada minggu quasi-monogeniti, seperti bayi yang baru lahir. Itulah kiranya hidup kita, orang yang sudah menerima kebangkitan Kristus, maka tidak ubahnya kita seperti bayi yang baru lahir,
berubah dari manusia jasmani kepada manusia rohania, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itulah yang diminta oleh firman Tuhan kepada kita pada Minggu Kuasi Monogeniti ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini firman-Mu telah menyapa kami, yaitu tentang hidup berjemaat di dalam gereja mula-mula yang menunjukkan kesehatian, kesejiwaan, tanda roh telah diam di dalam hati mereka, maka mereka menjadi manusia yang bertobat, baik dari perkataan, perbuatan, pelayanan, kasih kepada sesama, dan terlebih kepada Tuhan. Karena itu Tuhan, pada Minggu Kuasi Monogeniti ini kami adalah bayi yang lahir yang menunjukkan sikap Kristus, contoh Kristus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.